Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masih bicara tentang peperangan Badar, dan kita sudah memasuki halaman ke-302, saat-saat menegangkan dan sulutan api peperangan pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa perang zaman dulu itu berbeda dengan perang di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang kadang-kadang perang itu tanpa harus menggunakan tangan orang. Cukup mengirim senjata-senjata lewat langit seperti drone dan yang semacamnya, sehingga meminimkan orang-orang terbunuh di dalam peperangan. Tetapi di zaman dulu perang berhadap-hadapan, jadi nampak keberanian seseorang dan kepengecutan seseorang. Makanya orang dulu itu sangat berbangga dengan keberanian. Dan di antara siasat untuk menjadikan musuh itu lemah keberaniannya, maka orang dulu menggunakan banyak cara. Terkadang dengan melantunkan syair, dan syair di zaman dulu itu sebagai media sama kalau sekarang kayak YouTube, televisi, koran dan yang semacamnya. Maka kedudukan syair seperti itu, jadi bisa memprovokasi orang dan juga bisa melemahkan orang. Termasuk ada yang namanya sistem mubarazah. Sistem mubarazah itu lawan tanding sebelum perang. Ini seolah-olah kita katakan kepada musuh, ini jagoanku, mana jagoanmu? Maka nanti satu lawan satu, siapa di antara mereka yang bisa mengalahkannya, maka itu bisa melemahkan posisi lawannya. Karena biasanya orang yang dihadapkan untuk lawan tanding itu tidak orang sembarang. Biasanya orang-orang terkuat yang sangat berpengaruh di tengah-tengah pasukan. Lah di antaranya di sini dijelaskan, orang yang pertama dianggap sebagai api penyulut terjadinya peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang sangat sadis dan berperangai buruk. Dia keluar dan mengatakan, aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan minum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga tersebut dan aku mati karenanya. Karena dalam peperangan Badar kita tahu bahwa yang menguasai air itu kaum muslimin, dan siapapun yang menguasai air saat peperangan maka sangat diuntungkan dengan keuntungan besar. Karena posisi logistik dalam peperangan itu menentukan kemenangan. Jika perbekalan mereka cukup makanan dan air minum, maka itu akan mempertahankan stamina pasukan. Tapi kalau seandainya logistik ini
kemudian kekurangan seperti bahan makan dan minuman, ini akan melemahkan. Karena bagaimanapun kita bisa rasakan, kita yang satu hari makan 3 kali dengan yang satu hari berpuasa itu akan berbeda kekuatannya. Lah dari kaum muslimin ada seorang yang sangat berani, bahkan disebut macannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muttalib keluar juga. Dan tatkala keduanya saling berhadapan, maka Hamzah berhasil mengalahkannya, lalu menebas kaki pada pertengahan betisnya. Sementara dia belum mencapai telaga, dia pun tersungkur dalam kondisi terlentang dan kakinya mengeluarkan darah hingga mengenai para rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya tercebur dalam telaga. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia ingin menepati janjinya. Dia akan berjanji, saya akan merebut telaga itu atau mati karena telaga itu. Makanya dia saat terluka dia ingin mati di atas telaga itu. Makanya dia sengaja kemudian merangkak ke telaga dan mencempurkan diri. Kemudian dia pun memenuhi janjinya, mati di atas telaga. Lah tentu ini amalan jahiliyah, tidak perlu ditiru. Kita tidak boleh kemudian bersumpah untuk sesuatu yang konyol, yang tidak ada manfaatnya. Lah setelah kemudian Hamzah berhasil membunuh dengan sekali tebasan ini, inilah yang kemudian menjadi penyulut peperangan. Karena bagaimanapun Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi ini salah satu tokoh yang sangat dibanggakan di pasukan Quraisy. Ketika dia mati, otomatis jiwa korsa juga akan tumbuh. Karena begitulah dalam tentara. Terkadang satu mati, maka akan menggerakkan semuanya. Makanya terbunuhnya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi inilah yang menyulut dan mengobarkan api peperangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian pasukan berhadap-hadapan, pasukan Nabi SAW dan pasukan musuh, maka dijelaskan untuk selanjutnya tampillah 3 orang penunggang kuda Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Siapa mereka? Mereka adalah Utbah dan juga saudaranya Syaibah. Kedua orang ini putra daripada Rabi'ah. Jadi majulah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian yang ketiga Al-Walid ibn Utbah. Inilah 3 jagoan orang-orang Quraisy. Mereka dikenal dengan kekuatan dan ahli penunggang kuda dan juga ahli menggunakan senjata. Sehingga 3 orang inilah yang kemudian diutus sebagai jagoan daripada orang-orang Quraisy. Kemudian dijelaskan manakala sudah terpisah pemuda dari kalangan Ansar yang bernama Auf dan Muawid. Auf dan Muawid ini 2 putra daripada Haris. Dan kelak Muawid ada satu lagi namanya Mu'ad. Ini 3 bersaudara, Auf, Muawid dan Mu'ad. Tapi Muawid dan Mu'ad ini nanti akan membunuh Abu Jahal dalam peperangan. Lah 2 orang putra Al-Haris ini, ibu kandungnya bernama Afra serta Abdullah bin Rawaha. Lalu para penentang berkata kepada mereka, siapa kalian? Jadi ketika kemudian 3 orang ini, Utbah, Syaibah dan Rabi'ah ini berhadap-hadapan dengan Auf dan Muawid, kedua putra Afra ini, maka mereka berkata, siapa kalian? Maka 2 orang ini mengatakan, kami adalah orang-orang Ansar. Mereka berkata, kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat, bukan melawan kalian. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian.
yang kami butuhkan adalah anak paman kami sendiri. Jadi seolah-olah orang-orang Quraisy ini tidak mau berhadapan dengan Ansar. Urusan mereka dengan Muhajirin, urusan mereka hanya dengan saudara-saudara mereka yang hijrah dan meninggalkan agama penyembah berhala. Lah salah seorang dari mereka berteriak, "Wahai Muhammad, hadapkan kepada kami orang-orang yang sepadan dengan kaum kami, bukan seperti mereka." Maka Nabi SAW berkata, "Baik, kalau begitu bangunlah wahai Ubaidah, bangunlah wahai Hamzah, dan juga Ali radhiyallahu anhu." Jadi sepadan satu lawan satu. Dari kelompok Quraisy mereka mengirim Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sementara dari kalangan kaum muslimin, orang-orang Muhajirin, Rasul mengirim Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala mereka bangun dan mendekat, orang-orang Quraisy pun berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka pun memberitahu siapa mereka. Karena waktu itu kan wajah-wajah tiga orang ini kan tertutup, sehingga mereka tidak mengenalinya. Makanya berkata, "Siapa kalian?" Jadi mereka pun beritahu siapa mereka. Lalu dijawab, "Kalau begitu kalianlah yang sepadan dan terhormat." Maka mulailah kemudian terjadi duel di sini. Akhirnya Ubaidah bin Al-Harith yang merupakan orang tertua berduel melawan Utbah bin Rabi'ah. Sementara Hamzah berduel melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali pun berduel melawan Al-Walid ibn Utbah. Dalam duel tersebut Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawan. Mereka berhasil membunuh keduanya dalam sekejap. Jadi Hamzah dan Ali ini bukan lawan tanding dua bersaudara ini, karena Hamzah dan Ali mudah memukul dan juga membunuh keduanya. Tetapi masalahnya Ubaidah ibn Al-Harith ini, dia agak kerepotan melawan Walid bin Utbah, sehingga kemudian ketika terjadi duel antara keduanya, rupanya dari pihak musuh berhasil melukai daripada Ubaidah Al-Harith ini. Lah melihat kemudian musuh menang, maka Ali dan Hamzah pun tidak tinggal diam. Akhirnya satu orang ini dikeroyok tiga orang, akhirnya sampai mati. Dan inilah kemenangan yang luar biasa. Karena bagaimanapun ketika jagoan-jagoan orang-orang Quraisy ini terbunuh di hadapan pasukan yang sedang berbaris dan siap berperang, itu bisa melemahkan mental. Karena tidak ada satupun yang berhasil membunuh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah setelah 4 atau 5 hari, dijelaskan di sini Ubaidah ini kan terkena kakinya. Makanya setelah 4 atau 5 hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia orang yang pertama mati syahid di perang Badar. Ya, karena memang di zaman dulu kan mengobati penyakit tebasan itu sangat sulit. Makanya kenapa zaman dulu pengobatannya dengan besi panas biasanya, untuk diletakkan ke luka tebas supaya tidak bernanah, tidak membusuk gitu ya. Tapi di zaman sekarang kalau seandainya orang-orang terluka tebas, kalau bukan mengenai yang vital-vital masih bisa diobati, diamputasi saja masih bisa hidup gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang perobatan juga kurang, sehingga banyak yang terbunuh atau banyak yang mati syahid karena luka-luka senjata. Lah Ali pernah bersumpah dengan nama Allah bahwa ayat berikut diturunkan berkaitan dengan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim
inilah dua golongan. Maksudnya golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Satu kelompok membela Allah dan kelompok yang lainnya membela berhala-berhalanya. Tetapi yang membela Allah, kalaupun mereka meninggal, maka akan kembali kepada Allah sebagai syahid. Tetapi orang-orang yang membela berhala-berhala mereka, sekalipun mereka meninggal, maka kembali mereka ke neraka dan berhala mereka tidak bisa menyelamatkan. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, ayat ini turun kepada kami saat kami berduel dengan mereka. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa duel ini sangat diperhatikan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah turunkan ayat memuji mereka. Karena inilah muqaddimah peperangan Badar, saling adu fisik dan kekuatan. Dalam istilah peperangan mereka disebut mubarazah, adu tanding antar jagoan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab selanjutnya serangan umum. Akhir dari duel tersebut merupakan awal hal yang buruk bagi kaum musyrikin. Mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda terbaik dan pemimpin terbaik, sehingga menambah kemurkaan mereka dan niat untuk kembali menyerang kaum muslimin. Mulailah mereka terprovokasi, akhirnya ingin balas dendam. Setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka, bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata, serta bersimpuh merendahkan diri kepadanya. Maka setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Rabbnya, sesungguhnya bersungguh-sungguh penuh dengan keikhlasan semata-mata hanya bersimpuh merendahkan diri kepadanya, maka kaum muslimin terus menerima serangan secara bertubi-tubi dari kaum musyrikin dengan cara terus berjaga-jaga di posisi mereka dan mempertahankan diri. Akhirnya mereka berhasil menyebabkan kerugian besar terhadap kaum musyrikin seraya berucap ahadul ahad, ahadul ahad. Jadi berupaya orang-orang musyrik ini melakukan penyerangan secara sembunyi-sembunyi. Dengan cara licik mereka menyerang kaum muslimin, tetapi Allah Maha menolong. Setiap gangguan dari orang musyrik berasal diatasi, bahkan membawa kerugian bagi orang-orang musyrik. Dan ini awal yang baik dalam peperangan. Tapi bagaimanapun pasukan orang-orang musyrik lebih mendominasi dibandingkan pasukan kaum muslimin. Kalau hanya gugur beberapa orang saja belum sebanding. Karena memang jumlah kaum muslimin ketika itu cuma 300 lebih saja. Sementara orang-orang musyrik kan 1000 lebih. Kalau hanya 2-3 orang gugur itu kan nggak sepadan gitu ya. Masih banyak musuh gitu. Masih ada peluang kemenangan. Itulah yang dikhawatirkan Nabi SAW. Kalau seandainya pertempuran ini yang merupakan pertempuran perdana dimenangkan kaum musyrikin, makanya dari sinilah Nabi SAW ingin meminta pertolongan kepada Allah, karena kemenangan ini di mata Allah Subhanahu wa taala bukan karena besarnya pasukan atau banyaknya pasukan, canggihnya persenjataan atau piawainya taktik peperangan, tapi semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW berusaha bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah akidah itu beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah di saat genting. Sekembalinya Nabi SAW dari meluruskan barisan tentara, beliau terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemenangan yang telah dijanjikannya. Beliau berkata, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku. Hingga tatkala perang telah berkecamuk dengan sangat dahsyat dan hebatnya, bahkan telah mencapai klimaksnya, artinya sudah banyak korban berjatuhan baik dari pihak lawan ataupun pihak kaum muslimin sendiri, maka tentu Nabi SAW tidak bisa membiarkan. Sebab kalau seandainya terus berjatuhan korban dari kaum muslimin, walaupun berjatuhan korban dari orang musyrik,
dengan jumlah yang banyak itu bisa mengalahkan. Itulah kekhawatiran Nabi SAW. Maka Rasul kemudian bermunajat kembali dan mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabatal yaum la tu'badu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Ya Allah, jika engkau menghancurkan golongan ini, maksudnya umat Islam, di hari Badar ini, maka engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka engkau tidak akan lagi disembah setelah hari ini selama-lamanya. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, ini perang penentuan antara disembah dan tidaknya engkau. Apakah kami harus meninggal kemudian tidak ada lagi yang menyembah engkau di permukaan bumi? Ataukah kami harus menang sehingga keberlangsungan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal akan berlangsung sejak kemenangan hari itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Maka beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, pakaiannya sampai jatuh dari kedua pundaknya. Jadi di sela-sela peperangan itu kan ada istirahat. Karena tidak mungkin 24 jam perang terus-terusan kan. Mesti ada aturan perangnya. Kapan berhenti dan kapan melanjutkan peperangan. Lah di sela-sela istirahatnya perang itulah di malam hari Nabi SAW berusaha bermunajat kepada Allah. Di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga ketika beliau betul-betul sungguh-sungguh berdoa, tanpa sadar selendangnya jatuh. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambilnya kemudian membenahinya dan kemudian menghibur Nabi SAW dan mengatakan, cukuplah wahai Rasul, engkau telah memohon dengan sangat-sangat kepada Rabbmu dan engkau akan mendapatkan kemenangan. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha menghibur Nabi, dan itulah fungsi daripada teman yang baik. Dalam kondisi genting, kalau kita punya teman yang baik, pasti dia akan datang menghibur kita. Makanya pertemanan dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergadaikan dengan temannya. Kalau temannya baik akan menjadi baik, kalau temannya jahat akan menjadi jahat. Dan tidak ada teman terbaik bagi Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Dialah teman sebelum Islam, kemudian teman setelah Islam, teman dalam berdakwah, teman dalam hijrah, teman dalam gua, teman ketika berada di Madinah, teman dalam peperangan, termasuk juga saat keduanya wafat tetap berteman dengan cara dikuburkan di sampingnya. Dan tentu pada hari kiamat dua manusia ini tidak akan terpisah di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah pun mulai memberikan tanda-tanda janjinya dengan cara mewahyukan kepada para malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Dan diriwayatkan juga diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini awal tabsyir, kabar gembira. Karena kan sebelumnya dalam peperangan itu belum ada pertolongan Allah. Jadi masih menggunakan fisik dan senjata mereka masing-masing, sehingga banyak korban berjatuhan di antara dua belah pihak. Makanya Nabi SAW malam itu saat genting-gentingnya peperangan, maka Nabi bermunajat kepada Allah, minta memohon betul pertolongan dari Allah. Akhirnya Allah memberikan dua pertolongannya kepada Rasul. Pertama, Allah sebarkan perasaan takut kepada musuh-musuhnya, sementara takut ini kelemahan dalam peperangan. Kalau orang pengecut dalam peperangan pasti tidak akan menang. Dan keberanian itulah yang sesungguhnya menjadikan kunci kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut keberanian dari dada-dada orang-orang musyrik dan memasukkan perasaan takut kepada musuhnya. Kemudian yang kedua, Allah berikan bala bantuan tentara dari langit berupa tentara malaikat
Di malam itu Allah menunjukkan 1000 malaikat kepada Nabi. Ini baru muqaddimah 1000 malaikat. Karena nanti saat perang berkecamuk Allah tambah 2000 dan Allah genapkan menjadi 5000 dan langsung dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat turun. Nabi SAW setelah berdoa tertidur sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, "Abshir ya Abu Bakr." Berbahagialah wahai Abu Bakar. Ini Jibril. Di atas gigi serinya terdapat debu. Dalam riwayat Muhammad ibn Ishaq, Rasul mengatakan, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya, dan pada gigi serinya terdapat debu." Kemudian Nabi SAW keluar melalui pintu podium, lalu meraih perisai seraya membacakan ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Rasul setelah melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat dipimpin oleh Jibril turun ke bumi, maka Rasul ingin mengobarkan semangat para sahabat dan membacakan ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan. Maksudnya orang-orang musyrik musuh kita pasti akan dikalahkan. Mereka akan mundur ke belakang mereka. Lantas beliau memungut segenggam kerikil, lalu menghadap ke arah orang Quraisy seraya berkata, amat buruk wajah-wajah mereka, dan melemparkan ke wajah-wajah mereka. Tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai mata mereka, kedua lubang hidung mereka serta mulut mereka. Hal ini Allah turunkan firman-Nya, id wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu yang melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Bagaimana Nabi SAW membawa segenggam kerikil kecil dalam butiran-butiran debu, sementara jarak kaum musyrikin jauh, bahkan tidak terlihat. Tapi ketika Nabi SAW kemudian menaburkan debu itu, datang angin menghempas, kemudian masuk di hidung, masuk di mulut, masuk di mata, dan itu akan memusingkan musuh. Coba ibu kalau lagi kelahi, kelilipan matanya, ya kan? Gimana cara kelahinya kan? Dia sibuk aja itu ngurus matanya kan itu. Dia nggak lihat orang. Apalagi kemasukan debu mulutnya, hidungnya. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi SAW. Tapi semua yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, idza ramait wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar sesungguhnya. Ya. Serangan balik. Ketika itulah beliau memberikan instruksi terakhir kepada pasukannya agar melakukan serangan balik, seraya berkata, gempurlah mereka. Beliau pun memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dan mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang ikut memerangi mereka hari ini lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala Allah, menyongsong musuh dan tidak mundur, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam sorga. Mati mulia atau hidup mulia ataupun mati syahid, itu seolah-olah simbol yang diajarkan Nabi SAW. Serbulah mereka, sekalipun kalian meninggal, maka sorga sudah menanti kalian. Beliau berkata lagi, bangkitlah menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini ada satu kisah dari Umair ibn Humam radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW mengatakan, bangkitlah kalian, jika kalian mati kalian akan masuk sorga. Bangkitlah kalian untuk sorga yang seluas langit dan bumi itu. Umair ibn Humam radhiyallahu anhu mengatakan, wah, begitu besarnya hadiah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang mendorongmu mengatakan bagus-bagus itu? Maka dia menjawab, demi Allah tidak ada apa-apa wahai Rasul, selain berharap agar aku menjadi salah seorang penghuni sorga. Maka beliau mengatakan, benar, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya.
Lihat, belum perang, belum mati, tapi Rasul sudah mengatakan engkau termasuk penghuninya karena melihat keikhlasan dan keinginan mati untuk membela Allah dan Rasul. Seketika itu dia langsung mengeluarkan kurma dari sisinya, lalu makan sebagiannya, kemudian berkata, jika aku hidup sehingga memakan kurma-kurma ini sampai habis, sungguh merupakan hidup yang panjang. Seolah-olah dia mengatakan, kalau seandainya kurma ini belum habis aku makan, tandanya aku tidak mati, dan ini akan melelahkan dalam hidupku di dunia, dan aku hanya ingin meninggal sebelum kurma-kurma ini habis ku makan. Makanya dia lantas membuang semua kurma-kurma tersebut, kemudian dia berperang hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid. Itulah Umair Ibn Humaim, diabadikan kisahnya karena satu-satunya sahabat yang memberikan semangat saat Rasul sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat para sahabat. Dialah yang berteriak seperti itu sehingga membangkitkan sahabat yang lain untuk ikut bersama Umair Ibn Humaim ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ditanya oleh Auf ibn Haris, Ibn Afra, wahai Rasul, apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Maka beliau menjawab, yaitu apabila dia menyerang musuhnya dengan tanpa perisai, maka seketika juga dia melepaskan perisainya dan melemparkannya, kemudian dia memerangi musuh hingga akhirnya gugur juga. Jadi sahabat-sahabat ini seolah-olah tidak takut mati, seolah-olah kematian itu awal daripada kehidupan, seolah-olah kematian itu awal daripada kebahagiaan, sehingga mereka sama sekali tidak akan takut mati. Kalau zaman dulu disebut tentara barbar gitu ya, orangnya sudah tidak takut mati lagi. Tapi sekali lagi, kenapa kaum muslimin tidak takut mati, bahkan mencintai kematian? Karena peperangan kaum muslimin, di balik peperangan itu ada harapan. Sementara orang-orang musyrik itu di balik peperangan tidak ada harapan. Kehidupan mereka hanya mengejar dunia dan tidak ada harapan setelah kematian. Makanya mereka takut mati. Tetapi kaum muslimin sebaliknya, setelah kematian ada harapan besar, kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Makanya mereka cinta kematian. Itulah yang digaungkan oleh tentara kaum muslimin. Dan Khalid ibn Walid pernah mengatakan kepada orang-orang Romawi, saat orang-orang Romawi mengatakan kepada Khalid, ya Khalid, apa kunci kemenanganmu saat berperang? Maka Khalid mengatakan, karena kami cinta kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Itulah simbol kaum muslimin. Kita ini cinta kematian sementara kalian cinta dengan kehidupan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Rasulullah SAW menginstruksikan agar melakukan serangan balik, serangan-serangan musuh sudah tidak gencar lagi dan sudah pudar semangatnya. Strategis matang yang diterapkan beliau memiliki dampak yang amat besar di dalam memperkokoh posisi kaum muslimin. Ketika mereka mendapatkan instruksi agar menggempur dan menyerang, semangat perang mereka sedang hangat-hangatnya. Karena kita tahu bahwa kalau sudah di awalnya kemenangan, maka kemenangan pertama, kedua dalam peperangan itu membangkitkan semangat. Tapi kalau sudah pertama, kedua, ketiga mengalami kekalahan, itu sedikit banyak mengganggu mental pasukan. Makanya kenapa kemudian di sini dikatakan ketika mereka mendapatkan instruksi agar menggempur dan menyerang, semangat-semangat mereka sedang hangat-hangatnya, sehingga mereka langsung mengadakan serangan yang sangat gencar, bahkan bisa menghancurkan. Mereka pun memporak-porandakan barisan musuh, menebas batang-batang leher mereka. Mereka semakin bersemangat dan tajam manakala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meraih perisai dan berkata dengan penuh ketegasan dan lantang, sebagaimana Allah firmankan, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Itulah gaungan yang digaungkan para sahabat sedang perang. Membaca ayat ini, mereka akan dikalahkan dan mereka akan mundur, mereka akan dikalahkan. Dan yel-yel dalam peperangan seperti ini membawa semangat itu, karena membawa optimis yang sangat besar bahwa musuh akan kalah. Makanya kaum muslimin pun berperang mati-matian
sementara para malaikat datang menolong mereka. Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah dia berkata, pada hari itu kepala orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah memenggalnya. Dan tangan orang-orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang memotongnya. Jadi bahasanya kaum muslimin belum menghunus pedang, tapi kepala sudah jatuh. Kaum muslimin belum melepaskan panah, tapi tangan-tangan mereka sudah putus. Kaum muslimin belum kemudian menembakkan tombak-tombak, mereka sudah pada mati. Ya. Ini kan peperangan aneh namanya. Ya. Masa belum ditebas kepala hilang, belum dipotong tangan sudah putus gitu ya. Lalu siapa yang melakukan ini? Lah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala seseorang dari kalangan kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda berteriak-teriak, "Majulah wahai kuda Haizum, majulah wahai kuda Haizum." Seketika dia melihat ke arah musyrik yang berada di hadapannya, maka didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang, lalu dia melihatnya dalam keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Artinya di sini bahwa ada peran Jibril yang luar biasa. Karena di sini dijelaskan kuda Haizum itu kuda tunggangan Jibril. Jadi Jibril itu punya kuda tunggangan dalam perang namanya Haizum, berwarna sangat putih, bersih. Itulah tunggangan malaikat Jibril, Kaidum Haizum, Kaidum Haizum, maju wahai Haizum, maju wahai Haizum. Makanya kemudian kalau sudah Jibril turun tangan, maka siapa yang bisa melawan para malaikat? Karenanya seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan langit kepada kita. Abu Daud Al-Muzani berkata, sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah lebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menyabetnya. Maka sadarlah aku bahwa orang lain yang telah membunuhnya. Maksudnya para malaikat yang membunuhnya. Seorang laki-laki dari Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Maka berkatalah Abbas, sesungguhnya bukan orang ini yang telah menawanku. Yang menawanku adalah seorang laki-laki yang gundul, yang merupakan manusia paling rupawan yang pernah aku lihat. Dia menunggang kuda yang memiliki bercak-bercak dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian. Ini pengakuan siapa? Abbas. Memang ada terjadi perselisihan, apakah Abbas ini musyrik sehingga dalam perang Badar dia pro dengan Abu Jahal, ataukah dia menyembunyikan keimanannya sehingga dengan terpaksa dia mengikuti pasukannya Abu Jahal. Tapi zahirnya dalam kisah ini seolah-olah Abbas ini masih kafir karena dia ikut tentaranya siapa? Abu Jahal dan tertangkap dalam tawanan. Nah, cuman ketika itu ada orang Ansor yang mengakui bahwa dia yang menangkapnya. Jadi dia yang mengalahkan saat peperangan, kemudian dia mengikatnya dan membuka hadapan Rasul. Tapi Abbas kemudian mengatakan bukan dia yang menangkapku katanya, tapi seorang laki-laki yang tampan yang tidak ada dalam barisan kalian. Maka orang Ansar ini berkata, tidak, aku yang menawannya wahai Rasul. Beliau berkata, diamlah, sesungguhnya engkau telah dibantu oleh para malaikat yang mulia. Jadi ketika orang Ansor ngeyel dan mengatakan aku yang menangkapnya, kenapa bangga orang yang menangkap musuh hidup-hidup? Karena dia akan mendapatkan hadiah ghanimah harta rampasan perang. Ya, bisa jadi mungkin yang ditangkap akan menjadi budaknya. Makanya kemudian orang berusaha tidak membunuhnya supaya menjadi harta tawanan perang, menjadi budak dan begitu seterusnya. Makanya orang Ansor semangat dan mengatakan aku yang menawannya. Kata Rasul, diam, bukan engkau, tapi malaikat yang telah menolong. Lihat bagaimana Nabi SAW mendapatkan pertolongan langit sehingga peperangan demi peperangan di perang Badar ini dengan mudah Nabi SAW kalahkan musuh-musuhnya. Iblis lari dari medan perang. Tatkala iblis menyamar dalam wujud Suraqah ibn Malik, ingat bahwa sebelum terjadi perang Badar,
sebelum terjadi perang Badar itu. Abu Jahal dan para pembesar itu mereka berkumpul dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy. Setelah mendengar kemudian pengepungan Abu Sufyan dan juga harta yang akan diambil alih Nabi, maka Abu Sufyan pun berhasil menyelamatkan harta orang-orang musyrik dan dia pun berhasil menghindar dari pasukan Rasul. Kemudian mengirim seorang laki-laki namanya Dhamdham untuk menyampaikan surat bahwa mereka sudah dikepung. Makanya Abu Jahal langsung bergerak dengan mengumpulkan para senior-senior pembesar musyrik untuk menyelamatkan Abi Sufyan. Karena bagaimanapun harta-harta mereka di tangan Abi Sufyan, kalau sampai jatuh ke tangan Rasul mereka akan mengalami kerugian. Akhirnya kemudian mereka pun mulai bergerak. Setelah kemudian mereka mendapatkan Abi Sufyan selamat, kemudian barang-barang dagangan mereka selamat, mereka mengambil modal, Abi Sufyan itu menyuruh mereka balik. Maksudnya tidak usah dilawan, udah pulang aja. Toh aku sudah selamat, harta juga sudah selamat, ngapain pula diladeni? Tapi di sini Abu Jahal memprovokasi. Oh tidak, kita sudah karuan kehujanan basah sekali. Artinya kalau kita sudah siap, kenapa tidak diserang? Jadi Abu Jahal itu memang provokator. Lah disinilah iblis datang, makin mengobarkan api permusuhan di tengah-tengah orang musyrik dan mengatakan dalam bentuk Suraqah ibn Malik, majulah kalian, tenang, kabilahku akan menolong kalian. Jadi Suraqah ibn Malik ya memang di kabilahnya dikenal pemimpin kabilah gitu ya. Tetapi iblis ini menyerupai dia. Kemudian menjanjikan kalau nanti kalian bergerak, kami juga akan bawa pasukan dan kalian pasti menang. Padahal ini hanya provokasi iblis saja. Ketika kemudian betul-betul iblis menyamar dalam bentuk Suraqah ibn Malik bin Juhshum al-Mudliji, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana dari sejak itu dia tidak pernah berpisah dengan kaum musyrikin, menyaksikan apa yang telah diperbuat para malaikat terhadap kaum musyrikin. Maka pergilah dia dan lari terbirit-birit, karena memang bukan lawannya malaikat. Jadi iblis itu bukan lawannya. Kalau seandainya, boleh jadi kalau malaikat tidak turun membantu Rasul, mungkin Rasul akan mengalami kekalahan karena di belakangnya iblis kan begitu. Tetapi malaikat berada di belakang Nabi SAW, jadi sama-sama ada backingan. Orang-orang musyrik backingnya iblis, tapi kaum muslimin backingnya para malaikat. Jadi di sini orang musyrik melawan orang mukmin dan iblis melawan malaikat, dan dua-duanya dikalahkan oleh kaum muslimin dan para malaikat sehingga iblis pergi terbirit-birit. Ketika itu Al-Haris bin Hashim yang melihatnya, karena menyangka dia adalah Suraqah, menariknya, namun dia malah menendang dada Al-Haris dan mendorong sehingga terjatuh. Jadi ketika Suraqah hendak pergi lari, Al-Haris bin Hashim ini langsung menariknya. Kau mau kemana? Mau lari di peperangan? Soalnya seperti itu. Tapi tiba-tiba Suraqah menendangnya sehingga jatuh. Maka orang-orang musyrik yang sempat memergoki berkata kepadanya, mau kemana engkau hai Suraqah? Bukankah engkau yang pernah mengatakan sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan meninggalkan kami? Dia berkilah dan mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan dia amat pedih siksaannya. Lantas dia benar-benar melarikan dari peperangan dan menceburkan diri ke dalam lautan dan hilang entah kemana. Itulah bagaimana iblis ikut berperang membantu Abu Jahal. Tapi kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian para malaikat dan kegigihan Rasul dalam berstrategis perang, maka tentu kemenangan ini tidak mendapatkan kemenangan yang benar. Tapi karena semua adalah pertolongan Allah Azza wa Jal, makanya kaum muslimin menang dan kekalahan telak bagi orang-orang musyrik. Tanda-tanda kegagalan dan keguncangan sudah melanda barisan kaum musyrikin. Mereka semakin melemah akibat tekanan yang demikian hebat dari kaum muslimin, dan peperangan hampir mencapai babak akhir. Lalu karena itu sekelompok kaum musyrik pun mulai ancang-ancang untuk kabur, menarik mundur pasukan. Akhirnya kaum muslimin berhasil menunggangi punggung mereka alias mengalahkan mereka, baik menawan
ataupun membunuh hingga sempurnalah kekalahan mereka. Jadi kaum muslimin berhasil menawan sebanyak 70 orang dari kalangan kaum musyrikin dan membunuh banyak pasukan dari kalangan kaum musyrikin. Lah tawanan-tawan inilah yang kemudian menjadi awal babak baru tentang pendanaan perang bagi kaum muslimin. Karena ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat ide apa yang harus dilakukan dengan tawanan. Umar dengan tegas mengatakan, penggal lehernya semuanya. Bukankah mereka memusuhi Allah dan Rasulnya? Tapi Abu Bakar mengatakan jangan. Bukankah sebagian mereka kerabat kita? Mungkin sebagian mereka paman kita, sepupu kita, keponakan kita. Kenapa kita tidak minta tebusan saja? Dengan tebusan yang besar. Sehingga dengan tebusan itu mereka bebas dan kita mendapatkan pembiayaan besar. Umar tidak setuju, tapi entah kenapa Rasulullah SAW setuju dengan kebijakan Abu Bakar. Akhirnya kemudian membuat semacam undang-undang, siapapun yang ingin bebas silahkan tebus dengan keluarga kalian. Maka banyak yang ditebus, tapi banyak yang tidak mampu menebusnya. Maka orang-orang yang tidak mampu ditebus, maka mereka yang bisa menulis wajib mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. 10 anak kaum muslimin mereka harus bisa menulis dan membaca. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tidak bisa ditebus dan kalian bisa menulis, kalian bisa baca, ilmu kalian diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Jadikan guru malah. Ya. Setelah kalian berhasil kemudian memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami di sini, sehingga mereka bisa membaca menulis, baru kami bebaskan. Jadi ada dua pilihan, ditebus atau mengajar, gitu ya. Tapi bagi yang tidak bisa ditebus, bagi yang tidak bisa mengajar, maka mereka akan menjadi budak selamanya. Walaupun pada akhirnya sebenarnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mendukung pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan tidak boleh memberlakukan tawanan kecuali dibunuh. Enggak boleh. Sehingga turun ayat makana lin nabi an yakuna lahu asra. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan di sisinya hanya karena urusan duniawi, tebusan-tebusan sedikit itu. Maka sebaiknya mereka bunuh, karena bisa saja mereka ditebus kemudian akan datang dan menyerang kembali untuk balas dendam. Jadi pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada awalnya Rasul memihak pendapat Abu Bakar, tapi pada akhirnya kemudian memihak pendapat Umar karena ada wahyu yang menguatkannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai orang yang muhdits atau mulham, yang mudah mendapatkan ilham sehingga kata-katanya selalu menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak perkataan Umar yang menjadikan turun wahyu, seperti hijab. Ya, ibu-ibu berhijab ini karena Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga turun ayat hijab. Pengharaman khamr itu karena Umar juga, sehingga turunlah pengharaman khamr sampai kiamat. Kemudian digesernya makam Ibrahim yang tadinya lengket dengan Ka'bah, kemudian digeser sehingga jauh dari Ka'bah. Ya, itu juga ide daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk juga bicara tentang tawanan perang Badar ini. Dan banyak ya. Umar itu dikenal dengan orang yang mulham, mudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata-katanya sangat bijak, sehingga banyak wahyu turun karena ucapan Umar ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Baik, sebelum saya tutup silakan.